Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Siang itu rumah keluarga besar Rangga terasa begitu gerah. Meski pendingin ruangan sudah menyala maksimal. Maya berdiri di dapur. Tangannya sibuk memotong sayuran sambil sesekali mengusap perutnya yang mulai menonjol. Usia kehamilannya baru memasuki minggu ke-12. Sebuah mukjizat yang ia dan Rangga tunggu selama 3 tahun pernikahan. Di rahimnya, ada harapan yang ia jaga dengan seluruh jiwanya. "Mbak Maya, mana uang jatah skincare-ku?" Suara melengking Sari, adik iparnya, memecah ketenangan dapur. Maya menoleh, mencoba memberikan senyum sabar. "Sari, Mas Rangga bilang bulan ini kita harus berhemat dulu. Biaya kontrol ke dokter spesialis kemarin cukup mahal, dan kita harus mulai menabung untuk biaya persalinan nanti." Wajah Sari seketika berubah masam. Gadis berusia 22 tahun yang tidak bekerja itu memang terbiasa hidup dari saku abangnya. Bagi Sari, kehadiran calon bayi di perut Maya adalah ancaman bagi aliran uang jajannya. "Alah, belum tentu juga bayi itu lahir selamat, sok-sokan mau menabung." Sari melangkah maju, mencoba merampas dompet yang tergeletak di meja dapur. "Jangan Sari, itu uang belanja mingguan." Maya berusaha menghalangi. Terjadi aksi tarik-menarik yang sengit. Sari yang dikuasai amarah karena merasa haknya dirampas oleh orang asing di rumahnya sendiri, kehilangan kendali. Dengan kekuatan penuh, ia mendorong bahu Maya. "Minggir kamu benalu!" teriak Sari. Maya tidak siap, tubuhnya limbung. Kakinya tersangkut ujung karpet dapur, membuatnya jatuh terjerembab dengan keras. Perutnya menghentam sudut meja makan yang lancip sebelum akhirnya tubuhnya mendarat telentang di atas lantai keramik yang dingin. Brak! Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Rasa sakit yang tajam dan panas menjalar dari perut bawahnya. Ia merintih, mencoba bernafas, namun paru-parunya seolah terjepit. Saat ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu yang hangat merembes di sela pahanya. Cairan merah pekat mulai mengalir, menodai daster putihnya dan membentuk genangan yang mengerikan di lantai. "Sari, tolong, darah!" bisik Maya dengan wajah pucat pasi. Sari mematung. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah putih seperti kertas. Ia melihat darah itu, lalu melihat tangan Maya yang gemetar. Alih-alih menolong, Sari justru mundur selangkah demi selangkah. "Itu bukan salahku, kamu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak," teriak Sari histeris. Ia berbalik dan lari keluar rumah, meninggalkan Maya sendirian dalam sunyi yang mencekam. Beberapa menit kemudian, suara kunci pintu terbuka. Rangga pulang lebih awal untuk ngajak Maya kontrol rutin. Namun yang ia temukan adalah mimpi buruk. "Maya, astaga Maya!" jerit Rangga, berlutut di genangan darah itu dan mengangkat kepala Maya. "Mas, Sari yang dorong aku," rintih Maya sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. Di dalam mobil menuju rumah sakit, tangan Rangga gemetar hebat di kemudi. Di sampingnya, Maya tak sadarkan diri. Pikirannya berkecamuk. Ia mencintai istrinya. Ia mendambakan anak itu. Namun di saat yang sama wajah ibunya yang punya penyakit jantung kronis muncul di benaknya. Jika ibunya tahu Sari, putri kesayangan sekaligus malaikat di mata ibunya, adalah penyebab kematian cucunya, Rangga yakin ibunya tidak akan selamat malam ini. Malam itu, di bangsal rumah sakit, vonis jatuh. Janin itu telah tiada. Maya terbangun dengan rahim yang kosong,
Dan hal pertama yang ia dengar bukanlah kata maaf dari suaminya, melainkan sebuah permohonan yang menghancurkan hatinya lebih dalam dari luka fisik manapun. "Maya, aku mohon, jangan bilang ke ibu kalau ini gara-gara Sari. Bilang kamu terpeleset sendiri. Ibu bisa serangan jantung kalau tahu yang sebenarnya. Tolong, demi baktiku pada ibu." Maya menatap plafon putih rumah sakit yang tampak berputar di matanya. Kata-kata Rangga barusan terasa lebih tajam daripada sudut meja yang menghantam perutnya siang tadi. Suaminya, pria yang berjanji akan menjadi pelindung nomor 1 baginya, kini justru memintanya menjadi tameng bagi orang yang telah membunuh calon anak mereka. "Kamu minta aku berbohong, Mas? Setelah apa yang Sari lakukan?" Suara Maya serak, nyaris tak terdengar. Rangga berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Maya yang sedingin es. "Bukan berbohong untuk selamanya, Maya. Hanya di depan ibu. Kamu tahu sendiri, kondisi jantung ibu sedang tidak stabil belakangan ini. Kalau dia tahu Sari penyebabnya, ibu bisa lewat malam ini juga. Kamu mau kita kehilangan 2 orang sekaligus?" "Tapi kita sudah kehilangan anak kita, Rangga, karena adikmu." Maya mencoba berteriak, namun perutnya terasa seperti disayat sembilu. Air mata mengalir deras membasahi bantal. "Aku tahu, aku hancur juga, Maya. Sari akan aku urus nanti. Aku janji dia akan mendapatkan hukumannya dariku. Tapi tolong, untuk saat ini, demi nyawa ibu, katakan kamu terpeleset di dapur karena lantai basah. Aku mohon." Rangga mencium punggung tangan Maya berkali-kali. Air matanya jatuh membasahi sprei. Belum sempat Maya menjawab, pintu kamar rawat terbuka dengan kasar. Ibu mertua, Bu Herlina, masuk dengan wajah panik, diikuti oleh Sari yang menunduk dalam di belakangnya. Sari mengenakan akting terbaiknya. Matanya merah seolah habis menangis hebat. Tangannya memegang tisu yang diremas-remas. "Maya, ya Allah cucuku." Bu Herlina langsung memeluk kaki Maya, menangis histeris. "Kenapa bisa begini, Nak? Rangga bilang kamu jatuh di dapur." Maya membeku. Matanya bertemu dengan mata Sari yang mengintip dari balik bahu Bu Herlina. Tidak ada rasa bersalah di mata itu. Hanya ada ketakutan akan tertangkap dan ancaman tersirat agar Maya tetap bungkam. Maya melirik Rangga. Suaminya menatapnya dengan pandangan memohon yang sangat menyedihkan. Pria itu benar-benar mengandalkan kebaikan hati Maya untuk menutupi borok keluarganya sendiri. "Iya, Bu," kata Maya akhirnya. Setiap kata terasa seperti menelan duri. "Lantai dapurnya licin. Maya kurang hati-hati saat mau masak siang tadi." Bu Herlina memukul dadanya sendiri. "Ya Tuhan, kenapa kamu ceroboh sekali, Maya? Itu calon cucu pertamaku. Kamu harusnya lebih menjaga diri." Mendengar itu, jantung Maya seolah berhenti detak. Alih-alih mendapatkan simpati, ia justru disalahkan karena kecerobohan yang tidak pernah ia lakukan. Sementara itu, Sari mengeluarkan isakan kecil yang dibuat-buat. "Kasian Mbak Maya, Bu. Sari tadi sudah bilang jangan capek-capek, tapi Mbak Maya keras kepala tetap mau masak." Timpal Sari dengan nada sangat lembut, seolah dia adalah adik ipar yang paling perhatian di dunia. Lidah Maya keluh. Keberanian Sari memutarbalikkan fakta di depan wajahnya sendiri membuatnya menyadari satu hal. Di rumah ini, ia sendirian. Suaminya lebih memilih bakti buta pada ibunya dan kedamaian palsu bagi adiknya daripada keadilan bagi istrinya. Malam itu, saat semua orang pulang dan hanya Rangga yang menjaga, Maya memunggungi suaminya. Ia tidak lagi menangis. Ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Bukan hanya janinnya, tapi juga rasa hormatnya pada pria yang sedang mendengkur halus di sofa samping ranjangnya. 3 hari kemudian, Maya diperbolehkan pulang. Langkah kakinya terasa berat saat melewati ambang pintu rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah baginya. Aroma tumisan bawang dari dapur, tempat yang sama di mana ia kehilangan segalanya, membuat perutnya mual. "Selamat datang di rumah, Maya. Kamu istirahat saja di kamar, biar Sari yang urus makan malam," ujar Bu Herlina sambil menuntun Maya ke sofa. Sari muncul dari balik pintu dapur dengan celemek pink milik Maya yang masih terpasang di pinggangnya.
Ia tersenyum lebar, jenis senyum yang hanya bisa diberikan oleh seorang sosiopat yang baru saja lolos dari maut. Iya Mbak Maya, istirahat saja. Maaf ya kalau masakanku nggak seenak Mbak, tapi aku bakal jagain Mbak kok selama masa pemulihan, kata Sari dengan nada riang. Maya hanya mengangguk kaku. Saat Rangga pergi ke bagasi untuk mengambil tas pakaian, Sari mendekat ke arah Maya dan membisikkan sesuatu saat Bu Herlina sedang mengambil air di dapur. Pilihan yang pintar Mbak. Kalau Mbak buka mulut, Ibu beneran bisa mati. Dan Mas Rangga bakal benci sama Mbak seumur hidup karena jadi pembunuh ibunya. Jadi mending kita temenan aja ya. Bisik Sari dengan kilat mata yang licik. Maya mencengkeram pegangan sofa hingga kuku-kukunya memutih. Ia ingin berteriak, ingin mencakar wajah tanpa dosa itu. Namun Rangga masuk dengan tergesa-gesa. "Ayo, aku bantu ke kamar," ujar Rangga sambil merangkul bahu Maya. Di dalam kamar, suasana terasa menyesakan. Rangga mencoba bersikap seolah-olah semuanya akan kembali normal. Ia meletakkan vas bunga segar di nakas dan menyalakan aromaterapi. "Lihat, Sari sekarang sudah berubah kan? Dia jadi lebih perhatian sejak kejadian itu. Mungkin dia merasa bersalah dan ingin menebusnya dengan membantu kita," kata Rangga dengan nada optimis yang dipaksakan. "Merasa bersalah?" Maya menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Dia mengancamku Rangga, dia merasa dia punya kuasa atas aku karena dia tahu kamu akan selalu melindunginya demi ibu." Rangga menghela napas panjang, menunjukkan raut wajah lelah yang biasa ia gunakan untuk menghentikan perdebatan. "Jangan berburuk sangka dulu Maya, aku sudah bicara keras pada Sari secara pribadi. Aku sudah memarahi dia, tapi di depan ibu, tolonglah, jangan buat suasana jadi tegang. Kamu tahu sendiri, ibu baru saja bilang kalau jantungnya sering berdebar sejak dengar kabar kamu jatuh. Jadi aku harus melihat dia setiap hari, memakai celemekku, memasak di tempat dia mendorongku." Suara Maya mulai bergetar. Ini hanya sementara sampai kondisi ibu stabil. Janji yang bagi Maya terdengar seperti kaset rusak. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia mendengar suara tawa kecil di ruang tengah. Ia mengintip sedikit melalui celah pintu. Di sana Rangga sedang duduk bersama ibu dan Sari sambil menonton televisi makan buah. Sari tampak bermanja-manja di bahu Rangga, dan Rangga mengusap kepala adiknya itu dengan kasih sayang. Pemandangan itu menghujam jantung Maya lebih dalam dari luka fisik manapun. Di sana, di ruang tengah itu adalah potret keluarga bahagia yang sempurna. Dengan syarat, satu orang harus dikorbankan, Maya dan bayinya yang telah tiada. Maya kembali ke tempat tidur, menatap kegelapan. Ia menyadari bahwa di rumah ini ia bukan lagi seorang istri atau menantu. Ia hanyalah sebuah properti yang berfungsi untuk menjaga kebahagiaan sang ibu dan kedok sang adik. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Jika Rangga tidak bisa memberinya keadilan, maka ialah yang akan menjemputnya sendiri. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Namun bagi Maya, kesunyian itu justru terasa mengintimidasi. Ia duduk di meja makan, menatap piring bubur yang disiapkan Sari. Rangga sudah bersiap berangkat ke kantor, sedang merapikan dasinya di depan cermin ruang tengah. "Mas, aku butuh bicara," ujar Maya pelan namun tegas. Rangga menoleh, tersenyum tipis yang tampak sangat lelah. "Soal apa sayang? Kalau soal vitamin, aku sudah belikan yang baru di tas kerjamu." "Bukan soal vitamin, ini soal Sari." Maya meletakkan sendoknya. "Aku mau Sari pindah ke kos atau tinggal di rumah tante saja. Aku tidak sanggup melihat wajahnya setiap hari. Kehadirannya di sini merusak mentalku, Mas." Rangga terhenti. Ia meletakkan tasnya, lalu menghampiri Maya dan menggenggam tangannya. "Laras, kita sudah bahas ini. Ibu butuh Sari untuk menemaninya kalau aku sedang kerja dan kamu sedang istirahat. Kalau Sari pergi, siapa yang bantu ibu?" "Aku bisa sewa asisten rumah tangga, Rangga, pakai uang tabunganku kalau perlu. Tapi tolong, jauhkan dia dariku." Tiba-tiba pintu kamar ibu mertua terbuka. Bu Herlina keluar sambil merangkul Sari yang tampak menunduk sedih. Sebuah akting yang sudah sangat terlatih. "Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut?" tanya Bu Herlina dengan nada tersinggung. "Ibu dengar kamu mau mengusir Sari, Maya." Rangga langsung berdiri, wajahnya pucat. "Bukan begitu, Bu. Dia cuma masih trauma." "Trauma ya trauma, tapi jangan tumpahkan ke adikmu.
Bu Herlina duduk di kursi meja makan dengan napas yang mulai memburu. Tangannya memegang dada kiri. Sari ini sudah berusaha baik. Dia bangun pagi, masak buat kamu, bersihin rumah supaya kamu nggak capek. Tega kamu mau mengusir dia? Kamu mau ibu kesepian di sini? Ibu, tenang, jantung ibu. Sari memijat bahu ibunya dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau Mbak Maya memang benci sama Sari, Sari pergi aja. Sari emang nggak berguna di sini. Jangan bicara begitu, bentak Bu Herlina, lalu menatap Rangga tajam. Rangga, lihat adikmu, sampai mau pergi karena istrimu. Kamu mau ibu mati serangan jantung sekarang juga karena stres memikirkan masa depan adikmu? Rangga panik. Ia menatap Maya dengan tatapan menyalahkan seolah-olah Maya adalah pelaku keributan ini. Maya, cukup. Jangan bahas ini lagi. Sari tetap di sini. Sore harinya saat Rangga pulang kantor, ia tidak membawakan permintaan maaf untuk Maya. Sebaliknya, Maya melihat Rangga memberikan sebuah kotak kecil kepada Sari di ruang tamu. "Ini apa, Mas?" tanya Sari dengan mata berbinar. "Itu perhiasan emas yang kamu mau kemarin. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena kamu sudah mau sabar merawat Mbak Maya dan menjaga ibu," ujar Rangga sambil mengusap kepala adiknya. Maya yang berdiri di balik pilar ruang tengah merasa dunianya runtuh. Suaminya baru saja membelikan emas untuk wanita yang telah membunuh anaknya. Itu bukan sekedar hadiah. Itu adalah uang tutup mulut agar Sari tetap tenang dan sandiwara mereka di depan ibu mertua tetap terjaga. Rangga menoleh dan melihat Maya berdiri di sana. Bukannya merasa bersalah, ia justru mendekati Maya dan berbisik. "Aku melakukan ini supaya dia betah di rumah dan gak macam-macam lagi, Maya. Ini demi kedamaian kita semua. Tolong, jangan hancurkan lagi." Maya tidak menjawab. Ia berbalik masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam kegelapan, ia menyadari bahwa suaranya tidak hanya dibungkam oleh ibu mertua dan iparnya, tetapi dikunci rapat-rapat oleh suaminya sendiri dengan gembok emas yang ia belikan untuk si pelaku. Seminggu telah berlalu sejak insiden emas tutup mulut itu. Bu Herlina, dengan semangat yang meluap-luap, memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Alasannya, untuk mensyukuri kesehatan Maya yang pulih dan sebagai bentuk apresiasi atas kerukunan keluarga mereka. Bagi Maya, acara ini adalah sebuah lelucon yang kejam. Ia dipaksa mengenakan gamis cantik dan duduk di ruang tamu, bersalaman dengan kerabat dan tetangga yang datang memberikan ucapan simpati atas kecelakaannya. "Kamu beruntung, Maya, punya ibu mertua yang begitu perhatian dan adik ipar setelaten Sari," ujar salah satu kerabat jauh sambil mengusap lengan Maya. "Jarang ada adik ipar yang mau mengurus kakak iparnya setelah keguguran begitu." Maya hanya bisa tersenyum getir. Di sudut ruangan, ia melihat Sari sedang memamerkan gelang emas barunya, gelang yang dibelikan Rangga kepada sepupu-sepupu mereka. Sari bercerita dengan nada bangga betapa lelahnya dia menjaga Maya selama di rumah sakit. Puncak rasa sakit itu terjadi saat sesi makan malam. Bu Herlina berdiri, meminta perhatian semua orang. "Terima kasih sudah datang. Saya hanya ingin bilang, musibah jatuh kemarin memang berat bagi Maya dan Rangga. Tapi saya bersyukur, di balik itu, saya melihat ketulusan hati putri saya, Sari." Bu Herlina merangkul bahu Sari dengan bangga. Sari sudah membuktikan bahwa dia bukan lagi anak kecil. Dia menjaga kakaknya, menjaga rumah, bahkan mengabaikan urusan pribadinya demi keluarga. Rangga bertepuk tangan paling keras. Ia menatap Sari dengan binar bangga, seolah lupa bahwa tangan yang ia puji itu adalah tangan yang pernah mendorong istrinya hingga berdarah. "Sebagai tanda terima kasih," lanjut Bu Herlina, "saya sudah meminta Rangga untuk menyiapkan modal usaha bagi Sari. Sari ingin buka butik, dan Rangga sudah setuju untuk menggunakan dana cadangan keluarga mereka sebagai modal awalnya. Anggap saja ini hadiah, karena Sari sudah menjadi malaikat pelindung di rumah ini." Dek, jantung Maya berhenti berdetak. Dana cadangan keluarga
Itu adalah uang yang Maya kumpulkan dari sisa gajinya dan uang hantaran pernikahan yang ia simpan untuk biaya persalinan dan pendidikan anak. Tanpa seizinnya, Rangga telah memberikan uang itu kepada Sari sebagai hadiah atas jasanya. Laras menoleh ke arah Rangga, mencari penjelasan. Namun Rangga justru menghindari tatapannya, sibuk menuangkan air ke gelas ibunya. Setelah acara selesai dan tamu-tamu pulang, Maya menarik Rangga ke dapur. "Mas, dana cadangan itu uang kita berdua. Kenapa kamu kasih ke Sari tanpa tanya aku? Itu uang untuk anak kita, Rangga." "Anak itu sudah tidak ada, Maya." Rangga membalas dengan nada sedikit membentak, mungkin karena lelah berpura-pura. "Daripada uang itu hanya membuatmu sedih karena mengingatkanmu pada keguguran itu, lebih baik dipakai untuk masa depan Sari. Lagi pula, ini cara terbaik agar Sari punya kesibukan dan tidak mengganggumu lagi. Ibu juga senang sekali tadi. Kamu lihat kan betapa sehatnya ibu saat tertawa?" "Jadi harga nyawa anakku adalah sebuah butik untuk pembunuhnya?" Suara Maya bergetar hebat. "Jaga bicaramu, Maya. Jangan panggil adikku pembunuh." Rangga menunjuk wajah Maya. "Kita sudah sepakat ini adalah kecelakaan. Kalau kamu terus-terusan begini, kamulah yang akan membunuh ibu dengan stres yang kamu buat." Rangga pergi meninggalkan Maya sendirian di dapur yang kini terasa sangat dingin. Maya tertunduk, air matanya jatuh ke lantai keramik yang sama di mana darahnya pernah mengalir. Namun saat ia menyeka air matanya, ia melihat sesuatu di sela-sela jendela dapur yang mengarah ke rumah sebelah. Ada sebuah kamera kecil, CCTV milik tetangga, yang posisinya tepat mengarah ke jendela kaca dapur mereka yang transparan. Pagi itu, saat Rangga sudah berangkat kerja dan Sari sedang menemani Bu Herlina ke pasar, Maya mengambil kesempatan. Dengan langkah yang masih sedikit ringkih, ia berjalan menuju rumah tetangga sebelah, Bu Ratna. Selama ini, keluarga Rangga jarang bertegur sapa dengan Bu Ratna karena wanita parubaya itu dikenal ketus dan tidak suka basa-basi. "Permisi Bu Ratna," panggil Maya di depan pagar. Bu Ratna keluar dengan daster batik, menatap Maya dari balik kacamata hitamnya. "Oh, menantunya Herlina. Ada apa? Mau minta sumbangan syukuran kemarin? Maaf ya, saya nggak datang. Saya nggak suka keramaian yang palsu." Kalimat terakhir Bu Ratna membuat Maya tertegun. "Palsu, Bu." Bu Ratna mendekat ke pagar, suaranya merendah. "Saya tinggal di sini sudah 20 tahun, Maya. Saya tahu mana tangisan asli, mana tangisan buaya. Saya lihat kamu pucat seperti mayat hidup di acara kemarin." Maya menelan ludah. Ia merasa ini adalah pintunya. "Bu, sebenarnya saya datang ke sini karena ingin bertanya sesuatu. CCTV di samping rumah ibu, apa jangkauannya sampai ke jendela dapur saya?" Bu Ratna terdiam sejenak, lalu memberikan kode agar Maya masuk ke terasnya. Di dalam, ia menunjukkan layar monitor kecil di ruang tamu. Jantung Maya berdegup kencang. Sudut kamera itu memang tidak masuk ke dalam rumah, namun karena jendela dapur Maya menggunakan kaca bening tanpa gorden, bayangan di dalamnya terlihat sangat jelas. "Kamu mau lihat kejadian hari itu kan?" tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Ia memutar rekaman tanggal kejadian. Di layar yang sedikit buram itu, Maya melihat dirinya sendiri sedang berdiri di depan kompor. Lalu, tampak Sari masuk. Mereka berdebat. Meski suara tidak terdengar, gerakan tubuh mereka sangat jelas. Maya melihat Sari merangsak maju, merampas sesuatu, dan kemudian dorongan kuat itu terjadi. Maya melihat dirinya jatuh. Ia melihat Sari berdiri diam selama hampir 1 menit menatap tubuh Maya yang meringkuk kesakitan. Sebelum akhirnya, Sari lari keluar tanpa menoleh sedikit pun. "Biadab," bisik Bu Ratna sambil mematikan layar. "Dia membiarkanmu di sana hampir mati." "Boleh saya minta salinan rekaman ini, Bu?" Suara Maya bergetar. "Silahkan, tapi hati-hati Maya, suamimu itu anak mama. Pria yang sudah disuapi harga diri oleh ibunya sejak kecil biasanya akan melakukan apa saja untuk melindungi kenyamanan dunianya, termasuk menginjakmu." Maya pulang membawa sebuah flash disk dengan tangan dingin. Ia merasa memiliki senjata, namun ia juga merasa takut.
Saat ia masuk ke rumah, ia dikejutkan oleh keberadaan Sari yang ternyata sudah pulang lebih awal dan sedang menggeledah laci meja di ruang tengah. "Cari apa, Sari?" tanya Maya dingin. Sari tersencak, wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat sebelum kembali angkuh. "Cari gunting. Mbak Maya dari mana? Kok keluar nggak pamit? Mas Rangga tadi telepon, katanya Mbak nggak angkat HP." "Aku hanya cari udara segar," jawab Maya pendek sambil meremas flashdisk di saku gamisnya. Sari menyipitkan mata, menatap ke arah rumah Bu Ratna melalui jendela. "Jangan dekat-dekat janda tua itu, Mbak. Dia itu tukang fitnah. Mas Rangga nggak suka kalau Mbak main ke sana." Maya tidak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Di balik pintu yang terkunci, ia menyadari bahwa Sari mulai merasa terancam. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa suaminya sendiri telah menciptakan sistem di mana kebenaran dianggap sebagai ancaman bagi bakti keluarganya. Malam itu, suasana makan malam terasa lebih mencekam dari biasanya. Maya duduk membisu, tangannya terus meraba flash disk di dalam saku daster. Seolah benda kecil itu adalah satu-satunya jantung yang masih berdetak di tubuhnya. Sari berkali-kali meliriknya dengan tatapan penuh selidik. Sementara Rangga tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali menghela napas panjang. "Maya, kok nggak dimakan ayamnya? Sari sudah susah payah masak itu buat kamu." Suara Bu Herlina memecah kesunyian, nadanya mengandung teguran halus. "Maya masih agak mual, Bu," jawab Maya singkat tanpa menatap mertuanya. Tiba-tiba, Rangga meletakkan ponselnya dengan kasar ke atas meja. "Tadi Bu Ratna telepon aku, Maya. Dia bilang kamu main ke rumahnya pagi tadi." Darah Maya terasa membeku. Ia tidak menyangka Bu Ratna akan menelpon Rangga, atau mungkin Rangga yang sengaja menginterogasi tetangga mereka. "Aku cuma butuh teman bicara, Mas," sahut Maya, mencoba tetap tenang. "Teman bicara atau mencari masalah?" Rangga menatap Maya tajam. "Kamu tahu kan, aku nggak suka kamu bergaul dengan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Apalagi tadi Sari bilang dia lihat kamu bawa sesuatu dari sana." Sari tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan. "Iya, Mas, kayaknya Mbak Maya bawa flash disk atau apa gitu. Takutnya isinya macam-macam, nanti malah bikin ibu kepikiran." "Mana bendanya, Maya?" Rangga mengelurkan tangan, telapak tangannya terbuka di depan wajah Maya. "Ini urusan pribadiku, Rangga. Tidak ada hubungannya denganmu atau ibu." Maya berdiri, hendak beranjak ke kamar. Namun Rangga lebih cepat. Ia mencengkeram lengan Maya dan menariknya kembali. "Apapun yang ada di rumah ini adalah urusanku. Berikan padaku." "Rangga, ada apa ini? Jangan ribut di depan ibu." Bu Herlina mulai memegang dadanya, napasnya memburu. "Aduh, jantung ibu, kenapa kalian malah bertengkar begini?" Melihat ibunya mulai kesakitan, amarah Rangga meledak. Ia merampas paksa tas kecil yang digantung Maya di kursi, mengobrak-abrik isinya hingga flash disk itu jatuh ke lantai. Rangga segera memungutnya. "Jangan, Rangga, itu bukti kalau adikmu yang membunuh anak kita," jerit Maya histeris, masa bodoh dengan kondisi jantung mertuanya. Sari langsung bersembunyi di balik punggung ibunya, berpura-pura menangis. "Mas, Mbak Maya fitnah aku lagi, aku nggak tahu apa-apa." Rangga menatap flash disk itu dengan kebencian murni. Bukannya mencari laptop untuk melihat isinya, ia justru berjalan menuju dapur. Dengan gerakan cepat, ia meletakkan benda itu di atas kompor gas dan menyalakan apinya. "Rangga, tidak!" Maya mencoba mengejar, namun Rangga mendorongnya hingga terduduk di lantai. "Aku tidak butuh bukti apapun, Maya. Yang aku butuhkan adalah ketenangan di rumah ini," teriak Rangga sambil melihat plastik flash disk itu meleleh dan hangus. "Kamu mau menghancurkan Sari, itu artinya kamu menghancurkan ibu. Kamu egois, Maya. Kamu lebih milih dendam daripada nyawa ibuku." Bu Herlina pura-pura pingsan di pelukan Sari, membuat suasana semakin kacau. Rangga segera berlari menghampiri ibunya, meninggalkan Maya yang bersimpu di lantai dapur, menatap sisa-sisa hangus kebenaran yang baru saja dibakar oleh suaminya sendiri. Maya tertawa getir di tengah tangisnya. Ia menyadari bahwa bakti Rangga bukan lagi sebuah kemuliaan, melainkan racun yang mematikan logika dan rasa kemanusiaannya. Namun, Rangga lupa satu hal. Bu Ratna tidak hanya memiliki satu salinan. Kehancuran flash disk di atas kompor malam itu rupanya belum cukup bagi Rangga. Pagi harinya, Maya mendapati pintu kamar depannya terkunci dari luar. Rangga telah merampas ponsel dan kunci cadangannya.
Ia benar-benar menjadi tahanan di rumah yang ia bangun dengan air mata. Sekitar pukul 10 pagi, pintu kamar dibuka. Bukan Rangga yang muncul, melainkan Bu Herlina yang duduk di kursi roda, didorong oleh Sari yang memasang wajah penuh kemenangan. Bu Herlina tampak pucat, namun tatapannya sangat tajam. "Maya," suara Bu Herlina dingin. "Ibu tidak menyangka kamu sejahat itu. Kamu hampir membuat ibu mati karena fitnahmu semalam." Maya duduk di tepi ranjang, matanya kosong. "Itu bukan fitnah, Bu. Sari benar-benar mendorong saya." "Cukup." Bu Herlina memukul sandaran kursi rodanya. "Rangga sudah menceritakan semuanya. Kamu jatuh karena ceroboh, lalu kamu mencoba menyalahkan adik iparmu karena kamu tidak siap menjadi ibu yang baik. Sekarang, ibu minta satu hal padamu jika kamu masih ingin dianggap menantu di sini." Maya mendongak. "Apa?" "Minta maaf pada Sari. Berlutut di depannya dan akui kalau kamu hanya berhalusinasi karena stres keguguran. Setelah itu, kamu harus setuju untuk mulai program hamil lagi bulan depan. Ibu tidak mau rumah ini suram terlalu lama." Maya merasa lambungnya mual. Meminta maaf pada orang yang telah membunuh bayinya dan dipaksa hamil lagi, seolah-olah rahimnya hanyalah mesin pencetak pengganti yang rusak. "Saya tidak akan minta maaf pada seorang pembunuh," desis Maya. Sari tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Bu, lihat kan, Mbak Maya benci banget sama Sari. Lebih baik Sari pergi saja dari rumah ini, biar Mbak Maya puas." "Jangan sayang." Bu Herlina mengusap tangan Sari, lalu menatap Maya dengan benci. "Dengar Maya, kamu tahu kenapa Rangga begitu patuh pada ibu? Karena ibu yang membesarkannya sendirian saat ayahnya meninggalkan kami demi wanita lain. Rangga tidak akan pernah membiarkan ibu sakit hati. Jika kamu terus begini, ibu akan minta Rangga menceraikan kamu tanpa membawa sepeser pun harta dari rumah ini." Di tengah tekanan itu, terdengar suara keributan di luar rumah, suara gedoran pagar dan teriakan seseorang. Itu suara Bu Ratna. "Herlina, Rangga, keluar kalian. Jangan jadi pengecut dengan mengurung orang," teriak Bu Ratna dari luar. Sari tampak panik. Ia segera berlari ke jendela. "Duh, janda tua itu datang lagi, Bu." Maya melihat kesempatan. Ia berlari melewati Bu Herlina yang mencoba menghalanginya dengan kursi roda, menuju balkon lantai 2 yang menghadap ke pagar depan. Dari sana, ia melihat Bu Ratna berdiri bersama 2 orang pria berseragam, bukan polisi, melainkan petugas keamanan lingkungan dan seorang pria berpakaian rapi yang membawa kamera besar. "Maya, turun!" teriak Bu Ratna. "Aku sudah mengirimkan salinan video cadangan itu ke email keluargamu dan ke grup WhatsApp warga. Suamimu tidak bisa membakar awan. Kebenaran itu ada di internet sekarang." Wajah Sari berubah pucat pasi. Ia menoleh ke arah Bu Herlina yang mulai sesak nafas. Kali ini bukan akting, tapi ketakutan yang nyata karena nama baiknya dipertaruhkan di depan seluruh warga. Maya berdiri di tepi balkon, menatap mertua dan iparnya dengan senyum yang mengerikan. "Selamat menikmati kehancuran kalian, Bu. Bakti Rangga mungkin bisa membakar plastik, tapi tidak bisa membakar jejak digital." Hanya butuh waktu 30 menit hingga suasana di depan rumah Rangga berubah menjadi lautan manusia. Pesan berantai dari Bu Ratna di grup WhatsApp warga telah menyebar seperti api yang disiram bensin. Video berdurasi 1 menit yang memperlihatkan kekejaman Sari dan pembiaran yang dilakukan keluarga itu telah ditonton oleh hampir seluruh lingkungan. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan pagar. Dari dalamnya, keluar ayah dan kakak laki-laki Maya dengan wajah yang merah padam karena amarah. Di belakang mereka, sebuah mobil polisi mengikuti dengan sirine yang dimatikan. "Rangga, keluar kamu, buka pintunya!" teriak ayah Maya sambil menghantam pagar besi. Rangga, yang baru saja tiba dari kantor setelah mendapat telepon panik dari Sari, mencoba membelah kerumunan. "Pak, tolong tenang. Ini urusan internal keluarga kami. Kita bisa bicarakan baik-baik." "Internal? Anak saya kehilangan bayinya karena adikmu, dan kamu menyembunyikannya." Kakak Maya langsung mencengkram kerah ke meja Rangga.
Kamu sebut itu urusan keluarga, itu tindak pidana. Di dalam rumah, Sari menggigil ketakutan di pojok ruang tamu. Sementara Bu Herlina terus-menerus memegangi dadanya. Kali ini air matanya benar-benar jatuh karena malu melihat kerumunan orang di luar meneriakkan kata pembunuh dan keluarga zalim. Maya turun dari lantai 2 dengan langkah mantap. Ia tidak lagi tampak seperti korban yang rapuh. Ia membuka pintu depan dengan kunci yang ia temukan di laci kerja Rangga yang sempat ditinggal terbuka. "Maya, masuk! Jangan bicara apa-apa!" Bentak Rangga yang berhasil masuk ke halaman rumah. Ia mencoba menarik tangan Maya untuk membawanya kembali ke dalam, namun polisi segera menghalangi langkahnya. "Tuan Rangga, kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penghilangan barang bukti," ujar petugas polisi dengan tegas. Maya menunjuk ke arah Sari yang bersembunyi di balik sofa. "Dia yang mendorong saya, dan suami saya, Rangga, dia membakar bukti rekaman CCTV semalam di atas kompor dapur untuk melindungi adiknya." Kerumunan warga di luar bersorak riuh. Kamera ponsel dari para tetangga merekam segala kejadian itu secara live. Reputasi Rangga sebagai pengusaha muda yang berbakti hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Bu Herlina mencoba berdiri dari kursi rodanya. Suaranya gemetar. "Ibu, tolong, jangan hancurkan nama baik keluarga kita. Ibu mohon, demi ibu." Maya menatap mertuanya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. "Ibu selalu meminta saya mengalah demi jantung ibu. Tapi ibu tidak pernah sedetik pun peduli pada jantung saya yang berhenti berdetak saat kehilangan anak saya. Nama baik ibu tidak lebih berharga daripada nyawa anak saya." Sari akhirnya ditarik keluar oleh petugas kepolisian. Ia menjerit-jerit histeris, menyalahkan Rangga karena tidak bisa melindunginya. Rangga hanya bisa tertunduk lesu saat polisi memasangkan borgol ke tangan adiknya dan sebuah surat panggilan juga diberikan kepadanya atas tuduhan menghalangi penyidikan. 1 bulan kemudian, Maya berdiri di depan gerbang rumah yang pernah ia anggap sebagai surga, namun ternyata adalah neraka yang berlapis cat indah. Ia datang hanya untuk mengambil sisa barang-barangnya yang tertinggal. Rumah itu kini tampak kusam, tak terawat, seolah-olah aura kehangatannya ikut pergi bersama kebenaran yang terungkap. Rangga keluar dari pintu depan. Penampilannya berantakan, kemejanya kusut dan matanya cekung. Sejak video itu viral, Rangga diberhentikan dari perusahaannya karena skandal moral. Tidak ada lagi predikat Entrepreneur of the Year atau anak berbakti. Di mata publik, ia hanyalah pria lemah yang membiarkan istrinya disiksa. "Maya," suara Rangga serak. "Sari sudah divonis 2 tahun penjara. Ibu sekarang sering melamun. Jantungnya benar-benar lemah sekarang. Tidak ada yang mengurus kami." Maya memasukkan kardus terakhir ke dalam bagasi mobil ayahnya. Ia menoleh perlahan. "Itu konsekuensi dari pilihanmu, Rangga. Kamu memilih melindungi adikmu yang bersalah daripada istrimu yang terluka. Sekarang, kamu harus menanggung beban itu sendirian." "Aku melakukan itu semua demi ibu, Maya. Apa salahnya seorang anak ingin ibunya tetap hidup?" Rangga mencoba membela diri untuk terakhir kalinya. "Salahmu adalah menganggap nyawa ibumu lebih berharga daripada nyawa anak kita. Salahmu adalah mengira bahwa bakti bisa dibangun di atas tumpukan kebohongan," ujar Maya tenang. "Ibumu sakit bukan karena aku, tapi karena dia gagal mendidik Sari dan kamu gagal menjadi laki-laki." Maya mengeluarkan selembar amplop dari tasnya dan meletakkannya di atas pagar. "Ini surat cerai yang sudah ditandatangani pengacaraku. Aku tidak menuntut harta sepeser pun. Aku hanya ingin namaku bersih dari keluarga ini." Rangga menatap amplop itu dengan tangan gemetar. "Kamu benar-benar tidak mau memaafkan kami. Kita bisa mulai lagi dari awal, Maya. Kita bisa punya anak lagi." Maya tersenyum. Sebuah senyuman penuh kelegaan yang membuat Rangga tersadar bahwa ia telah kehilangan wanita itu selamanya. "Anakku tidak akan pernah punya ayah yang pengecut, Rangga. Dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku hamil lagi hanya untuk menjadi alat penenang jantung ibumu." Maya masuk ke dalam mobil. Ayahnya menginjak gas, meninggalkan Rangga yang berdiri mematung di tengah halaman rumah yang sunyi. Dari kaca spion, Maya melihat Bu Herlina mengintip dari balik jendela. Tampak tua dan rapuh, tanpa ada lagi sandiwara yang bisa menopang harga dirinya. Maya menarik nafas panjang, menghirup udara kebebasan. Ia tahu perjalanannya untuk sembuh dari trauma keguguran dan pengkhianatan ini masih panjang. Namun hari ini ia berjalan di atas kakinya sendiri.
tanpa beban bakti buta orang lain, tanpa suara yang dibungkam. Di rahimnya yang kini kosong, ia menanam sebuah janji baru, bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mematikan cahayanya demi menjaga perasaan orang yang tidak menghargai keberadaannya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.